Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Lihat Asmiranda, udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi murtad. Kenapa, Bu? Fondasi akidah lemah, yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Dulu saya bangga dengan 3 suku, Aceh, Padang, Sunda, Betawi. Sekarang tergerus, justru yang paling banyak sekarang digarap dimurtadkan, Aceh, Padang, Sunda, Betawi. Umat Islam buta politik, pada Al-Quran politik bagian di dalamnya. Kalau kita komitmen kepada Al-Quran, kembali kepada kebenaran, tunduk kepada peraturan Allah, kita akan dibantu. Nah, yang paling mengerikan ke depan ini saya pergoki adalah apa itu, Bu? Pemurtatan merajalela. Maaf ya, Ma, saya sudah Kristen. Di pacuan kuda itu, sarjana UNJ bisa mengatakan seperti itu. Maaf ya, Ma, saya sudah Kristen. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kondisi akidah kita lemah. Matius, Ibu bawa kitabnya? Pasal 28 ayat 19. Ini mereka jadikan amanat agung Yesus Kristus. Karena itu, pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Lihat Nur Apni Octavia nikah dengan Hendri Siahaan, ya kan? Masuk Islam lagi kemarin, sekarang kembali dia murtad. Orang Bukit Tinggi. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Lihat Asmiranda, udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi murtad. Subhanallah. Biar Fukamofus tidak penasaran bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut beberapa artis Islam yang pindah ke agama Kristen. Manu Hara. Perempuan yang memiliki postur tubuh yang cukup menarik ini adalah seorang artis tanah air yang dikenal berprofesi sebagai model. Artis yang sempat dinikahi oleh Tengku Muhammad Fahri belakangan tengah menjadi perbincangan publik dengan kabar dirinya telah berpindah keyakinan. Meskipun kabar tersebut sempat menjadi spekulasi, dikarenakan adanya seseorang yang mengaku sebagai keluarganya menyampaikan jika wanita 28 tahun tersebut tidak pindah agama, melainkan sedang belajar agama lain. Tetapi statement tersebut langsung dibantah olehnya. Dirinya mengaku bahwa sudah beberapa tahun ini telah mantap memeluk agama Kristen, padahal selama ini ia diketahui beragama Islam.
Rianti Cartwright. Aktris sekaligus model berkebangsaan Indonesia merupakan seorang pemeran yang namanya melejit berkat kesuksesannya membintangi film Ayat-Ayat Cinta. Perempuan berperas cantik dan manis yang berperan sebagai Aisyah dalam film Ayat-Ayat Cinta garapan Hanung Bramantya itu ternyata dikabarkan telah mengubah keyakinannya. Bintang film Kartini tersebut memutuskan berpindah agama dari Islam ke Kristen. Hal itu dilakukan sebelum dirinya dinikahi oleh sang kekasih yang kini telah resmi menjadi pendamping hidupnya. Sarina Gunawan. Bintang FTV dan juga sinetron ini adalah seorang seleb yang cukup fenomenal di Indonesia. Sukses di dunia hiburan ternyata masih banyak yang tidak mengetahui jika dirinya tercatat dalam deretan artis Indonesia yang memutuskan mengambil langkah berani dengan berpindah keyakinan. Perempuan kelahiran Jakarta ini pada mulanya memeluk agama Islam. Namun setelah menikah dengan kekasihnya yang bernama Rian Delon, dirinya memilih berpindah beragama Kristen. Pinkan Mambo. Penyanyi pop berdarah Jawa Sunda ini juga termasuk dari bagian artis tanah air yang mengambil langkah berani dengan berpindah keyakinan. Pelantun lagu Kekasih yang tak dianggap ini pada mulanya memeluk agama Islam. Namun seiring dirinya dipersunting oleh pria bule bernama Steve Antinia, pada akhirnya ia memutuskan berpindah beragama Kristen. Ovi Sofianti. Ex-duo Serigala ini dikenal sebagai seorang penyanyi yang berpenampilan seksi dan menggoda. Ia juga merupakan dari bagian aktris yang memutuskan berpindah agama dari Islam ke Kristen. Keputusannya berpindah agama itu bermula setelah dirinya dipersunting oleh sang pujaan hati yang bernama Frankie Ilham Roring pada tanggal 7 Oktober 2018 lalu. Menariknya, pada saat melangsungkan pernikahan keduanya diketahui melaksanakan akad nikah secara Islam. Namun tak lama kemudian bintang sinetron anak jalanan ini yang kemudian memilih berpindah keyakinan. Menurutnya hal ini dilakukan karena dirinya seringkali bermimpi Tuhan Yesus, yang kemudian lewat mimpi itu dirinya yakin memeluk agama Kristen. Kendati demikian, keputusannya memeluk agama Kristen itu sempat ditentang keras oleh orang tuanya. Orang yang telah merawatnya dengan sepenuh hati itu mengaku kecewa dengan langkah yang ditempuh olehnya. Namun perempuan 25 tahun ini tetap konsisten pada pilihannya menjadi orang Kristen. Miss Timis. Pesinetron berkulit sawo matang yang satu ini belakangan tengah menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak demikian? Sebab wanita yang sering berpenampilan seksi ini rela berpindah agama demi sang pujaan hati. Keputusan ini sontak membuat netizen menjadi berspekulasi. Bahkan tak jarang juga ada yang mencibirnya. Seperti yang santer dibicarakan di media sosial, bahwa perempuan kelahiran Bandung ini berpindah keyakinan menganut Kristen mengikuti jejak sang suami yang bernama Kiral Yohanes Putra. Salma Vina Sunan. Belakangan dunia hiburan dihebohkan dengan kabar dari putri pengacara Sunan Kalijaga yang memutuskan berpindah keyakinan. Pasalnya mantan istri Taki Malik tersebut berpindah agama dari Islam ke Kristen. Menurut pengakuan yang disampaikan, bahwa dirinya merasa lebih tenang dengan agama yang baru saja dianutnya. Meskipun pada kenyataannya sang orang tua masih belum bisa menerima keputusan tersebut. Dori Harsa. Penyanyi berwajah tampan ini belakangan tengah menjadi perbincangan publik atas kabar dirinya yang memutuskan berpindah agama. Kabar pelantun lagu Ocho Nesu Nesu ini berpindah keyakinan bermula setelah dirinya resmi mempersunting kekasih hatinya yang bernama Nila Karisma pada tanggal 12 Agustus 2020 lalu. Pasalnya pasangan selebriti ini menikah di gereja Kristen Jawi Wetan di Purwosari, Kediri, Jawa Timur.
Seperti yang telah diketahui bersama bahwa mantan penabuh gendang almarhum Didi Kempot itu adalah orang yang beragama Islam. Tetapi rupanya pria kelahiran Surakarta itu memutuskan berpindah keyakinan menjadi Kristen mengikuti jejak sang istri tercinta. Puji Tuhan. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera langsung saya gini, aduh mati deh. Aduh saya ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Jadi saya takut masuk gereja tapi saya mau dengar. Saya duduk paling depan diajak sama teman saya bilang sama teman saya, bisa nggak kita duduk paling belakang biar nggak kena kamera. Terus setiap kamera ke muka saya selalu begini, saya ketakutan. Terus akhirnya setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy, saya ngerasa kok saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya denger ke gereja, denger firman yang kasih dan mengampuni. Itu saya ingat terus. Terus minggu ke depannya saya lagi ke gereja lagi, ada kerinduan saya mau ke gereja. Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama. Tapi saya duduknya paling belakang, karena saya nggak mau dilihatin ada kamera. Terus dengan berjalannya waktu saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja. Udah singkat cerita kemarin corona ya, lagi corona gereja tutup. Gereja tutup, saya tetap ada kerinduan untuk beribadah. Saya selalu dengerin ibadah online setiap hari, Pak Michael Gunawan, setiap jam 8 malam. Jadi saya kenal Pak Michael Gunawan dari YouTube sebelum saya ke sini. Ya. Terus setelah itu saya dengerin banyak ibadah online. Saya ada kerinduan dalam hati saya. Tuhan tuh sangat baik sama saya. Kalau saya pergi ke gereja, saya tidak minta apa-apa. Saya tidak pernah minta mau ini, mau itu, enggak. Saya hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terus ada kerinduan. Suami saya juga bukan di agama Kristen, dia Buddhis. Ya. Saya ada kerinduan, saya pengen sekali bisa beribadah bareng-bareng sama dia. Atau kalau saya dengerin ibadah online, kita bisa sama-sama gitu. Saya selalu bawa doa yang saya doa setiap hari. Saya doa hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan kesehatan, berkat yang gak ada henti-hentinya sampai sekarang, hanya mengucap syukur. Terus saya tuh hanya berdoa bukan untuk keperluan saya, tapi kepentingan sendiri. Saya berdoa, Tuhan jamah hati Chris untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Tuhan, saya ada kerinduan, saya pengen ibadah bersama dengan dia setiap hari Minggu. Sampai suatu hari, saya gak lepas, saya selalu berdoa untuk dia. Kita bisa beribadah sama-sama, saya juga masih belajar, saya perlu banyak belajar sampai sekarang. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa, Tuhan dengar doa saya. Tuhan baik sekali. Saya percaya mukjizat itu ada. Sampai suatu hari dia bilang sama saya, sayang, saya mau dibaptis. Saya cari tempat-tempat untuk dia dibaptis. Semua gereja lagi corona, tapi gak ada yang mau baptis karena sedang corona. Tapi Tuhan baik, ada aja jalan. Ada teman, akhirnya singkat cerita, suami saya dibaptis. Haleluya, puji Tuhan.